Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai soal TWK pada materi sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya terima kasih kalian yang udah support kami dengan subscribe channel YouTube kami, like video kami, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kalian semoga lolos CPNS tahun ini. Amin. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Salah satu bentuk percampuran unsur Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada bentuk bangunan masjid kuno di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur. B. Bentuk masjid yang bujur sangkar. C. Bentuk atap masjid yang seperti kubah. D. Arah kiblat bangunan masjid. E. Arah kiblat bangunan masjid. Atau E. Atap masjid yang berbentuk meru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, atap masjid yang berbentuk meru. Nah, bangunan masjid di Indonesia pada zaman Madya mempunyai ciri khusus pada atapnya, yaitu atap masjid pada zaman Madya umumnya bertingkat dengan jumlah gasal 3 atau 5. Atap bertingkat itu disebut atap tumpang. Atap semacam itu mengingatkan kita pada bangunan Meru di Bali, tempat suci pada pura. Nah, pada relief-relief Candi Jawa Timur pun terdapat gambar-gambar atap tumpang, walaupun sampai kini bangunan atap tumpang yang dibuat pada zaman kuno belum ditemukan. Mungkin bangunan dengan atap tumpang tersebut dibuat dari kayu atau bambu yang mudah hancur. Nomor 2. Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 yang mengubah Trikoro Darmo menjadi Jong Java dipimpin oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Dr. Satiman Wiryo Sutejo, D. R.N. Sutomo Surjo Kusumo, atau E. Rajiman Widyo Diningrat. Ya, jawabannya adalah yang C, Dr. Satiman Wiryo Sutejo. Nah, Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 ini mengubah Trikoro Darmo menjadi Jong Java dan dipimpin oleh Dr. Satiman Wiryo Sutejo. Nomor 3. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi, kecuali A. Asisten Residen, B. Regen, C. Wedono, D. Wakil Regen, atau E. Asisten Wedono. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Regen. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi antara lain yaitu Asisten Residen, Wedono, Camat, Lurah, Wakil Regen, dan Asisten Wedono. Nah, yang bukan berarti yang B ya. Nomor 4. Pelopor pendiri GNB adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB diantaranya adalah A. Nelson Mandela Thabo Mbeki, B. Kwame Nkrumah Ghana, C. Anwar Sadat Gaddafi, D. Gamal Abdul Nasir Zambia, atau E. Idi Amin Yosep Mobutu. Ya, jawabannya adalah yang B, Kwame Nkrumah Ghana. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, ini Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Nomor 5. Janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia II diumumkan oleh A. Laksamana Maeda, B. Perdana Menteri Kyoto, C. Ichikawa Taiso, D. Marsekal Terauchi, atau E. Kumakichi Harada. Ya, jawabannya adalah yang B, Perdana Menteri Kyoto. Janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang setelah kekalahan Jepang pada sekutu ini diumumkan oleh Perdana Menteri Kyoto pada tanggal 7 September 1944. 6. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal A.
14 Agustus 1945, B. 10 Oktober 1944, C. 6 Agustus 1945, D. 22 Juni 1944, atau E. 1 September 1944. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 6 Agustus 1945. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang ini terhadap sekutu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya adalah nomor 7. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Merdeka, D. Bundaran HI, atau E. Lapangan Ikada. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu di Lapangan Ikada. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di Lapangan Ikada. 8. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mula Warman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk A. Pemujaan roh nenek moyang, B. Meletakkan sesaji, C. Tanda batas kerajaan, D. Mengikat hewan kurban sebagai persembahan, atau E. Mengadakan upacara kematian. Ya, jawabannya adalah yang D. Mengikat hewan kurban sebagai persembahan. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mula Warman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk mengikat hewan kurban untuk persembahan. 9. Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Samudra Pasai, D. Kutai, atau E. Tarumanegara. Ya, jawabannya adalah yang B. Sriwijaya. Sebutan Nusantara pertama kali ini dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Sriwijaya. 10. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. H. Samanhudi, D. Insinyur Soekarno, atau E. Dowes Dekar. Ya, jawabannya adalah yang B. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. 11. Pada saat kekosongan kekuasaan akibat adanya perbedaan pendapat mengenai proklamasi antara golongan tua dan golongan muda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan para pemuda di A. Lubang Buaya, B. Rumah Suparman, C. Kalijati, D. Surabaya, atau E. Rengas Dengklok. Iya, seperti yang kita tahu, jawabannya adalah yang E. Rengas Dengklok. Pada saat kekosongan kekuasaan akibat adanya perbedaan pendapat mengenai proklamasi antara golongan tua dan golongan muda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan para pemuda di Rengas Dengklok. 12. Belanda mengakui secara de facto RI atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Ini merupakan salah satu hasil perundingan dari A. Linggarjati, B. Romroyen, C. KMB, D. Kalijati, atau E. Renville. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto RI atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Ini merupakan salah satu hasil dari perundingan Linggarjati. 13. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda adalah A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Muhammad Hatta, C. Sutomo, D. Insinyur Soekarno, atau E. Rajiman Widyodiningrat. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Muhammad Hatta. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda
antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda ini adalah Muhammad Hatta. 14. Pengibar bendera kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah A. Sukarni dan Adam Malik, B. Ali Sastro Amijoyo dan Sayuti Malik, C. Wikana dan Sukarni, D. Sayuti Malik dan Wikana, atau E. Adam Malik dan Ali Sastro Amijoyo. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu Sayuti Malik dan Wikana. Pengibar bendera kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah Wikana dan Sayuti Malik. 15. Salah satu gerakan rakyat India untuk memakai barang buatan negeri sendiri disebut dengan A. Satyagraha, B. Swadesi, C. Ahimsa, D. Hartal, atau E. Burta. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Swadesi. Gerakan di India yang diprakarsai oleh Mahatma Gandhi itu antara lain Satyagraha, pencarian kebenaran dengan berpegang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Swadesi, gerakan cinta tanah air dengan cara mengabdi kepada lingkungan sekitar dan diri sendiri. C. Ahimsa, yaitu gerakan anti kekerasan. Hartal, pemogokan massal sebagai media protes kepada pemerintah. Nomor 16. Pembicaraan mengenai penyelesaian hutang-hutang dengan negara-negara kreditor yang berlangsung dari tanggal 19 sampai 20 September 1966 di titik-titik dan kemudian dilanjutkan di titik-titik dan mencapai kesepakatan pada tanggal 24 April 1970. Ini merupakan soal HOTS. A. Paris, Tokyo, B. Italia, Prancis, C. Tokyo, Italia, D. Singapura, Italia, atau E. Tokyo, Paris. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu Tokyo, Paris. Pembicaraan mengenai penyelesaian hutang-hutang dengan negara-negara kreditor yang berlangsung dari tanggal 19 sampai 20 September 1966 di Tokyo dan kemudian dilanjutkan di Paris dan mencapai kesepakatan pada tanggal 24 April 1970. 17. Lambang negara Indonesia pertama kali diresmikan pada sidang kabinet RIS yang dipimpin oleh titik-titik pada tanggal 19 Februari 1950. A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. Budi Utomo, atau E. Bung Hatta. Ya, jawabannya adalah E. Bung Hatta. Lambang negara Garuda Pancasila pertama kali diresmikan pemakaiannya pada sidang kabinet RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. 18. Kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah 5 dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 2 Juni 1945, C. 29 Mei 1945, D. 30 Mei 1945, atau E. 31 Mei 1945. Ya, jawabannya adalah yang A, 1 Juni 1945. 5 dasar negara yang diajukan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno itu antara lain yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan berkebudayaan. 19. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar Pancasila pada sidang BPUPKI. Muhammad Yamin menyampaikan usulan tersebut pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 31 Mei 1945, C. 30 Mei 1945, D. 29 Mei 1945, atau E. 28 Mei 1945. Ya, jawabannya adalah yang D. 29 Mei 1945. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang ikut mengusulkan calon dasar Pancasila pada sidang BPUPKI.
Muhammad Yamin menyampaikan usulan tersebut pada tanggal 29 Mei 1945 dengan usulan sebagai berikut ini. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, dan E. Peri kesejahteraan rakyat. 20. Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal A. 2 Mei 1945, B. 20 Mei 1945, C. 22 Juni 1945, D. 1 Oktober 1945, atau E. 20 Oktober 1945. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 20 Mei 1945. Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1945. Selanjutnya, nomor 21. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang A. Waktu dan tempat proklamasi, B. Dasar Negara Indonesia Merdeka, C. Pembaca teks proklamasi, D. Rancangan UUD dan pembukaannya, atau E. Pendirian PPKI. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu rancangan UUD dan pembukaannya. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ini membahas tentang rencana pembuatan UUD 1945 dan pembukaannya. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. 22. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka, dibentuklah panitia pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia yang merumuskan 5 dasar negara Indonesia tersebut bernama A. Panitia 9, B. PPKI, C. Komite Perancang Dasar Negara, D. KTN, atau E. BPUPKI. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Panitia 9. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas untuk menampung usul, pendapat, dan gagasan dari anggota-anggota BPUPKI untuk merumuskan 5 dasar negara Indonesia. Anggota Panitia 9 itu adalah A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Qadir Mujakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Mr. A.A. Marimis, Abi Kusno Cokro Sujoso. Selanjutnya nomor 23. Perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada A. Van der Capellen, B. Francois Wittern, C. J.P. Kohn, D. Peter Bot, atau E. Van der Berg. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu Van den Berg. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Van den Berg. Dalam daftar keluhan tersebut berisi tindakan semena-mena pemerintahan kolonial yang menyengsarakan rakyat. Nah, keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Belanda, sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura menyebu dan merebut benteng Dustet di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Residen Van den Berg terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Serem, dan tempat-tempat lainnya. Nomor 24. Negara dalam gerakan non-blok yang berpaham komunis dan tidak termasuk sebagai anggota dalam Pakta Warsawa adalah A. Cekoslovakia, Bulgaria, B. RRC dari Kuba, C. Yugoslavia dari Kuba, D. Vietnam dari Bulgaria, atau E. Korea Utara dari Ceko. Ya, jawabannya adalah yang C, Yugoslavia dari Kuba. Meluasnya pengaruh Uni Soviet sesudah Perang Dunia Kedua di Eropa Timur sangat mencemaskan negara-negara Eropa Barat, terutama Inggris dan Prancis.
Kecemasan ini membuat negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan suatu pakta pertahanan yang dikenal dengan nama NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Untuk mengimbangi kekuatan NATO, pada tahun 1955, Uni Soviet mendirikan suatu pakta pertahanan yang diberi nama Pakta Warsawa. Anggota Pakta Warsawa terdiri dari negara-negara Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. 25. Salah satu strategi yang digunakan Belanda untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh adalah A. Benteng Stelsel, B. Kultur Stelsel, C. Divide et Impera, D. Continental Stelsel, atau E. Konsentrasi Stelsel. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu konsentrasi Stelsel. Pada tahun 1873, Belanda mulai melaksanakan aksi militer dengan menyerang dan menduduki istana Sultan serta membakar Masjid Raya Aceh, Baitur Rahim. Tindakan Belanda ini menimbulkan kemarahan rakyat dan ulama Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan yang menewaskan Jenderal Kohler. Perlawanan rakyat Aceh disemangati oleh perang agama dalam mengusir orang Belanda yang dianggapnya kafir sehingga perang tersebut dikenal sebagai perang jihad. Sistem gerilya digunakan rakyat Aceh dalam menghadapi Belanda, sementara itu Belanda menggunakan siasat konsentrasi Stelsel. Selanjutnya nomor 26. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk terjadi perang bubat, yaitu perselisihan antara Gajah Mada dengan A. Raja Kediri, B. Raja Pajajaran, C. Raja Singasari, D. Raja Samudra Pasai, atau E. Raja Banten. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Raja Pajajaran. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk terjadi perang bubat, yaitu perselisihan antara Gajah Mada dengan Raja Pajajaran. 27. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya yang mengirim para pemuda untuk belajar di India atau perguruan Nalanda adalah A. Dabuntahyang, B. Jayasadu Warmadewa, C. Balaputra Dewa, D. Udayana, atau E. Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk kepentingan kerajaan, Balaputra Dewa banyak mengirim pemuda untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalanda. Untuk menampung para pemuda Sriwijaya yang belajar di Nalanda, Raja Balaputra Dewa mendirikan sebuah asrama. 28. Pengakuan de jure memiliki arti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara secara resmi. Contohnya, A. 17 Desember 1945 terbentuknya Republik Indonesia, B. 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, C. 10 Agustus 1945 pengakuan kedaulatan RI oleh Jepang, D. 10 Juli 1947 terbentuknya RIS oleh Belanda, atau E. 10 Juli 1947 pengakuan RIS oleh PBB. Ya, jawabannya adalah yang B. 27 Desember 1949. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Contohnya adalah pengakuan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. 29. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok, kecuali A. Adam Malik dari Indonesia, B. Tun Abdul Rojak dari Malaysia, C. Tanat Kuman dari Thailand, D. Raja Ratnam dari Brunei Darussalam, atau E. Narcisco Ramos dari Filipina. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu Raja Ratnam dari Brunei Darussalam. Tokoh-tokoh yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok antara lain yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Kuman dari Thailand. 30. BPUPKI diketuai oleh A. Rajiman Widyodiningrat, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Mr. Supomo,
atau Muhammad Hatta? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang dengan Ketua Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Selanjutnya adalah nomor 31. Politik apartheid di Afrika Selatan dihapuskan pada masa pemerintahan A. Daniel Francois Malan, B. Nelson Mandela, C. De Klerk, D. Uskup Desmond Tutu, atau Andreas Reunik. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu De Klerk. Munculnya masalah apartheid ini berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Nah, sejak tahun 1948, apartheid menjadi kebijaksanaan resmi negara Afrika Selatan. Kebijaksanaan ini memungkinkan bangsa kulit putih Afrika Selatan yang terdiri dari 15% dari jumlah penduduknya mengatur segala masalah di negeri itu. Akibatnya, di Afrika Selatan sering terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapus pemerintahan apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh kalangan rakyat kulit hitam Afrika Selatan dipelopori oleh African National Congress atau disebut ANC yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada tahun 1961, ia memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria tahun 1962. Nelson Mandela baru dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederick B. William de Klerk. Selanjutnya nomor 32. Untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia Belanda, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi jasa lebih dikenal dengan nama KTN atau Komisi Tiga Negara. Berikut ini yang merupakan salah satu anggota komisi jasa tersebut adalah A. Rusia, B. Belgia, C. Malaysia, D. Thailand, atau Slovakia. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Belgia. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia Belanda. Nah, nama komisi ini adalah Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Namun kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau disebut KTN. Disebut demikian karena komisi tersebut beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard J. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeelen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Selanjutnya adalah nomor 33. Indonesia Muda adalah organisasi baru yang lahir sebagai hasil keputusan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. A. Kongres Pemuda Indonesia 1, B. Kongres Pemuda Indonesia 2, C. Kongres Parlemen, D. Sidang Paripurna RIS, atau Keputusan Presiden Soekarno. Ya, jawabannya adalah yang B, Kongres Pemuda Indonesia 2. Indonesia Muda adalah organisasi baru yang lahir sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda Indonesia 2 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. 34. Bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan isi perjanjian titik-titik pada tanggal 31 Desember 1962. A. Perdamaian bangsa-bangsa, B. Piagam Kemerdekaan Amerika, C. Perjanjian New York, D. KTT, atau Kongres ASEAN. Ya, jawabannya adalah yang C, Perjanjian New York. Pembahasannya, di mana pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia Belanda menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Isinya yaitu sebagai berikut. Penghentian permusuhan. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Nah, sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Poin B. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
Poin C, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Poin D, bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Poin E, pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau disebut PPRA. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Ross Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA yang merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Nah, berdasarkan persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat atau PPRA itu. Nah, Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya, nomor 35. Berakhirnya Perang Dingin tidak membuat organisasi gerakan non-blok kehilangan makna dan relevansinya karena kerjasama itu tetap diperlukan untuk memperkuat posisi GNB, terutama yang berhubungan dengan permasalahan A. Memajukan tata ekonomi dunia baru. B. Menyelesaikan persengketaan secara damai di seluruh belahan dunia. C. Perjuangan rakyat Afrika melawan pemerintah otoriter. D. Memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang. Atau E. Pengurangan hutang yang dipinjam oleh negara berkembang dari negara maju atau lembaga internasional. Ya, jawabannya adalah yang D. Memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang. Berakhirnya Perang Dingin tidak membuat organisasi gerakan non-blok kehilangan makna dan relevansinya karena kerjasamanya itu tetap diperlakukan untuk memperkuat posisi GNB terutama yang berhubungan dengan permasalahan untuk memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang. 36. Sejak kemerdekaan, pemilu untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di A. Konstituante, B. MPR, C. MPR dan DPR, D. DPR dan Konstituante, atau E. DPR. Ya, jawabannya adalah yang D. DPR dan Konstituante. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI atau TII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia khususnya pada pimpinan Kartosuwiryo. Nah, dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Selanjutnya, nomor 37. Pada tanggal 10 November 1946, di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perundingan antara pemerintah RI dan Komisi Umum Belanda. Nah, perundingan di Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding dari pihak Belanda dan Indonesia. Antara lain sebagai berikut ini kecuali A. Lord Killeran, B. Van der Karpelen, C. Sultan Syahrir, D. Muhammad Rom, atau E. De Boer. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Van der Kapellen. Pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon itu dilangsungkan perundingan antara pemerintah RI dan Komisi Umum Belanda. Nah, perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding antara lain sebagai berikut ini, yaitu Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killeran, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, Muhammad Rom sebagai anggota, Mr. Susanto Tirto Projo SL sebagai anggota, dan Dr. A.K. Ghani sebagai anggota. Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn sebagai ketua, De Boer anggota, dan Van Poel sebagai anggotanya. Selanjutnya, nomor 38. Indonesia sebagai anggota PBB pernah memberikan bantuan keamanan yang tergabung dalam pasukan Garuda. Latar belakang yang mendorong pengiriman pasukan Garuda ke luar negeri adalah A. Sebagai sikap taat Indonesia pada PBB. B. Melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. C.
ikut menciptakan perdamaian dunia, D. memberikan pengalaman pada TNI di luar negeri, atau E. untuk mencegah makin luasnya pengaruh negara besar. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang C, ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, pengiriman pasukan Garuda pada tanggal 26 Juli 1956 oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir menasionalisasi terusan Suez. Ini akibatnya Inggris dan Perancis yang memiliki saham atas terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Mesir. Nah, serangan Inggris dan Perancis yang dibantu oleh Israel terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 1 untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB. 39. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dalam bentuk usaha menentang pembentukan Federasi Malaysia dilakukan dengan operasi A. Merdeka, B. Mandala, C. Dwi Kora, D. Trikora, atau E. Seroja. Ya, jawabannya adalah yang C, Dwi Kora. Operasi Dwi Kora ini merupakan operasi militer yang digunakan Indonesia saat melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan negara persemakmuran Inggris seperti Australia dan Selandia Baru. Nah, konfrontasi ini bisa terjadi karena Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dilakukan oleh Inggris untuk menyatukan kolonianya yang berada di Kalimantan dan Semenanjung Malaya. 40. Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul Ghani ditunjuk sebagai A. Wakil tetap Indonesia di PBB, B. Kepala Perwakilan Indonesia di PBB, C. Konsultan Indonesia di PBB, D. Utusan sementara Indonesia di PBB, atau E. Ketua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, jawabannya adalah yang A, Wakil tetap Indonesia di PBB. Indonesia keluar dari keanggotaan di PBB itu pada tanggal 7 Januari 1965 atas perintah Presiden Insinyur Soekarno. Nah, setahun kemudian Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Bersamaan dengan masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB yaitu Dr. Ruslan Abdul Ghani yang ditunjuk sebagai Wakil tetap Indonesia di PBB. 41. Berikut ini yang bukan hasil KTT GNB ke-10 adalah A. Menyambut baik hasil pertemuan puncak bumi di Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan. B. GNB memberikan perhatian terhadap masalah apartheid di Afrika Selatan di samping mengutuk peristiwa pembasmian etnis di Bosnia. C. Prihatin atas beban hutang negara-negara berkembang. D. Penyerahan ketua KTT sebelumnya dari Presiden Soeharto pada Presiden Kolombia. Atau E. Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi sosial. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D. Penyerahan ketua KTT sebelum dari Presiden Soeharto pada Presiden Kolombia. Berikut adalah pembahasannya. Hasil KTT GNB ke-10 di Jakarta dengan Ketua KTT Presiden Soeharto adalah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada hak asasi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asasi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain. Yang kedua, prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang. Yang ketiga, mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional. Yang keempat, menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial, dan negara-negara berkembang. Yang kelima, GNB memberikan perhatian terhadap masalah apartheid di Afrika Selatan, di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis di Bosnia. Yang keenam, menyambut baik hasil pertemuan puncak bumi di Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Selanjutnya, nomor 42. Perjanjian Renville yang dilakukan di tempat yang netral yaitu di atas kapal pengangkut pasukan angkatan laut di Amerika Serikat yaitu USS Renville menghasilkan beberapa kesepakatan kecuali A.
penghentian tembak-menembak. B. Daerah-daerah di belakang garis Van Wijk dikosongkan dari pasukan RI. C. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebissit terlebih dahulu. D. Membentuk Uni Indonesia Belanda. Atau E. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Di mana di antara berikut yang bukan ya, karena kecuali di sini? Ya, jawabannya adalah yang E. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, perjanjian Renville yang dilakukan di tempat netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville, ini menghasilkan beberapa kesepakatan ya, antara lain penghentian tembak-menembak, daerah-daerah di belakang garis Van Wijk dikosongkan dari pasukan RI, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebissit terlebih dahulu, dan yang keempat, membentuk Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan kerajaan Belanda. Berarti yang bukan adalah yang E ya. 43. Tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950 adalah A. Supaya mendapat perlindungan dari PBB karena letak Indonesia yang strategis. B. Diakui kedaulatannya oleh negara lain. C. Supaya mendapat bantuan PBB dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. D. Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atau E. Agar memiliki martabat terhormat di mata internasional. Ya, jawabannya adalah yang D. Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950 adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 44. Salah satu dari 3 ketua BPUPK yang dilantik oleh Jepang adalah A. Muhammad Hatta, B. R.P. Suroso, C. Ahmad Subarjo, D. Supomo, atau E. Muhammad Yamin. Ya, jawabannya adalah yang B. R.P. Suroso. BPUPK yang dibuat Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 ini bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Nah, adapun keanggotaan yang terbentuk itu berjumlah 67 orang dengan ketua yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya yaitu Ichi Bangase, ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Insinyur Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua menolak pencalonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan. Nah, karena biasanya peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menengahi dalam memberi keputusan tidak mutlak, pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI di Gedung Chuo Sang-in di Jalan Pajabon, Jakarta yang dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah ke-7, Jenderal Itagaki, dan Panglima Tentara ke-16 di Jawa yaitu Letnan Jenderal Nagano. BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya dengan melakukan persidangan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia kelak. Hal utama yang dibahas adalah dasar negara bagi negara Indonesia merdeka, yaitu selama melaksanakan tugasnya BPUPKI melakukan dua kali sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Nomor 45. Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco. Ini merupakan contoh negara yang menerapkan bentuk pemerintahan A. Republik absolut, B. Monarki absolut, C. Republik parlementer, D. Monarki parlementer, atau E. Republik konstitusional. Ya, jawabannya adalah yang A ya, Republik absolut. Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol ini pada masa Jenderal Franco merupakan contoh negara yang menerapkan bentuk pemerintahan republik absolut. 46. KTT Gerakan Non-Blok ke-17 pada tahun 2015 dilaksanakan di kota A. Teheran, B. Suriname, C. Kolombia, D. Jakarta, atau E. Caracas.
Ya, jawabannya adalah yang E ya, Caracas. KTT Gerakan Non-Blok ke-17 pada tahun 2015 dilaksanakan di kota Caracas, Venezuela. 47. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, Komisi Jasa-Jasa Baik atau KTN berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau United Nation for Indonesia atau UNCI. 2. Presiden Soekarno tidak diizinkan kembali ke Yogyakarta sebelum penarikan pasukan RI dari daerah koloni selesai. 3. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahapan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 18 Desember 1945. 4. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. Nah, berkaitan dengan agresi militer Belanda II pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4, atau E. 1 dan 3. Ya, jawabannya adalah yang A ya, 1 dan 4. Berikut adalah pembahasannya. Berkaitan dengan agresi militer Belanda II pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi sebagai berikut ini. Komisi Jasa-Jasa Baik atau disebut KTN ini berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau disingkat UNCI. UNCI bertugas untuk membantu melancarkan perunding-undingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Yang kedua, Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Nah, kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. Yang ketiga, pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahapan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang keempat, Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Nah, kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas persetujuan Renville dikembalikan kepada RI. Yang terakhir yaitu perunding-undingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville dan berdasarkan pembentukan suatu pemerintah interim federal paling lambat yaitu tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya yaitu pada tanggal 1 Juli 1949. Selanjutnya adalah nomor 48. Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatera yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 yang kemudian disebut dengan perjanjian A. KMB, B. Romroyen, C. Renville, D. Linggarjati, atau E. Houge-Veluwe. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Romroyen. Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatera yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus. Nah, UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 yang kemudian disebut dengan perjanjian Romroyen. 49. Untuk melaksanakan tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPK telah membentuk beberapa panitia kerja. Nah, panitia perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno dan A. Abi Kusno Cokro Suyoso, B. Suparno, C. Muhammad Hatta, D. Supomo, atau E. Ahmad Subarjo. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Suparno. Untuk melaksanakan tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPK telah membentuk beberapa panitia kerja, diantaranya ialah Panitia Perumus diketuai oleh Insinyur Soekarno,
Panitia perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Suparno, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Panitia Pembelian Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. 50. Selain membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika, konferensi 5 negara di Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1954 bertujuan untuk A. Membahas persoalan yang terjadi di Vietnam, B. Mempersiapkan kontingen penjaga perdamaian 5 negara ke Mesir, C. Membahas batas wilayah laut ke 5 negara, D. Membahas terusan Suez, atau E. Melanjutkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam konferensi pancanegara di Bogor. Ya, jawabannya adalah yang A, membahas persoalan yang terjadi di Vietnam. Konferensi Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1994 ini membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Nah, ini merupakan 50 soal dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.